Jadi kan saya pernah toh dipanggil ke kejaksaan. Terus udah nih, ya saya sukarela lalu datang karena kalau ingat setelah saya masuk ke PDI dan ketika akhirnya di Sukolilo itu dikatakan kemenangan itu berada di tangan saya, dan meskipun tidak diakui saya kan mengatakan, mungkin saya ingat 15 menit itu sebelum selesai, waktu jam 12 malam kan harus selesai. Itu saya mengatakan, anak wartawan juga waktu itu, ayo panggilnya dulu belum ada ibu, mbak ayo bilang sesuatu. Jadi saya ketika keluar mereka taruh saya di atas meja gitu. Di situ saya bilang bahwa secara de facto itu saya ketua umum PDI de jure belum. Nah, waktu itu saya dapat suara, kalau enggak salah coba nanti dicek, 231, terus abstain berapa, lalu yang istilahnya pemerintah atau Suryadi berapa kan itu. Nah itulah sebenarnya yang saya juga sangat berkesan waktu itu. Saya tidak tahu didorong oleh apa ya, karena anak-anak itu sepertinya kumpul di kamar saya seperti putus asa. Jadi saya pikir aduh ini mesti ada jalan. Jadi kok saya ingatnya de facto gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang ini saya bilang nanti jangan ada yang tersinggung. Ketika yang saya dipanggil ke kejaksaan, lalu selama 8 jam saya diperiksa dari pagi jam 8. Ketika jam 8 malam ya saya tanya sama yang menanyakan, seingat saya ada 6 orang atau begitu. Saya bilang, sebetulnya apalagi sih yang mau ditanyakan kepada saya? Karena saya ini kan seorang ibu. Saya bilang toh kalau memang saya mau ditangkap, ya ditangkap saja. Tapi BAP-nya saya tidak mau kalau saya dibilang komunis. Saya Soekarnois, saya teken. Terus mereka, oh tidak, panggilnya sudah ibu. Oh tidak bu. Nanti sebentar lagi ibu akan kami pulangkan. Oh saya tidak mau. Nanti saya dipikirnya tersangka gitu. Tapi yang maksud saya cerita ini ada cerita lucu. Itu kan pertanyaannya sebenarnya hanya 1 lembar beginilah kurang lebih. Tapi bolak balik mungkin untuk memancing saya bahwa ini konsisten apa tidak. Tapi yang lalu saya tidak tahan adalah suatu ketika pertanyaannya ada begini, saudari, ada yang panggil saudari gitu. Saudari, kami dengar mendapatkan bantuan begitu. Bantuan apa? Saya tanya begitu. Uang. Oh dari mana? Ya kami tahu dari luar negeri begitu. Terus saya langsung jawab begini, lah kalau begitu mana dong saya ingin tahu rekeningnya. Lalu saya bilang, masa saya akan menerima dan mereka mengirimnya uang tunai. Tapi ini saya sudah mulai maksudnya apa ya, kesel juga gitu, maksudnya ini pertanyaan nggak jelas gitu loh. Ya dong, kan logikanya mestinya begitu saja, ini rekening kamu ada masuk uang segini, enggak ada. Nah ini yang bikin saya benar akhirnya mungkin sedikit heboh. Jadi ada pertanyaan orangnya ya, itu lucu rupanya mungkin gitu, karena saya tadi bilang saya pernah, setelah itu saya belajar psikologi. Jadi mereka itu ternyata di senario kan itu ada yang sepertinya lembut, terus ada yang sepertinya untuk nembak itu orangnya kayak kereng gitu ya, ingatnya saya. Ya tapi saya pikir ya sudah. Karena mereka nanya begini, saudari pernah dengar dan melihat yang namanya naga merah dan naga hijau? Saya kan diem. Jadi saya langsung maju begini. Saya biasanya kalau istilahnya saya mulai, mereka sudah pada tahu lah.
Kalau saya mau emosi gitu, saya biasanya langsung begini. Saya menanya dulu sama bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak ibu sendiri pernah lihat naga belum? Saya gitu kan. Jadi mimik mereka itu yang saya ingat. Mau ketawa kan ya? Gimana mungkin kita pernah lihat naga? Lah saya lalu bilang, loh kok bisa ditanyakan pada saya naga hijau, naga merah? Saya belum pernah lihat. Jadi juga kalian harusnya lihat dong, saya bilang. Jadi apa maksudnya? Saya udah mulai kereng. Akhirnya mereka bilang, iya itu seperti sandi. Yang hijau itu Anda pasti kenal sama Gus Dur. Lalu, oh kalau merah itu berarti saya. Jadi saya langsung bilang gini, apa tampang saya kayak naga ya? Gitu. Iya kan? Itu kan gampang. Sudah nih. Jadi saya bilang, saya mulai marah. Saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu itu. Tapi nggak begini, saya marah bener. Itu pengacara saya ada jendela yang tapi mereka nggak boleh masuk. Itu sempat sampai bilang itu naik, ada yang naik kursi gitu. Jadi kayak tumpuk-tumpuk saya lihat itu ngapain. Karena mereka udah lihat, waduh ibu ini kayak saya sudah mau kenceng gitu ya. Jadi itu yang saya bilang, kalian tuh siapa sih? Kok saya ditanya, memangnya saya kalau kenal sama yang namanya Gus Dur kenapa? Kalian mau anggap kami berdua nih pengkhianat negara? Mulai begitu saya ngomong, mulai naik. Iya, tolong dong. Makanya langsung saya bilang BAP tadi. Jadi jangan begitu. Mereka tuh pahlawan. Loh, saya aja namanya Soekarno Putri. Tahu nggak Bung Karno tuh siapa gitu? Kalian, yang ini tahu kalau nggak ada bapaknya Gus Dur, kakeknya Bung Karno, kalianlah yang di tempat saya. Saya sering terbawa oleh emosi kalau jadi bapak saya itu kan sebetulnya mother of tongue-nya itu Jawa lalu Belanda. Jangan bilang Indonesianya baik ya, bahasa Indonesia. Jadi saya sampai ingat banget, kalian itu di Verhoor tahu ndak sama penjajah. Mereka kan kaget gitu. Terus apa? Oh saya bilang ini memang direncanakan dari masuklah seseorang dan saya lihat mungkin tuh pangkatnya lebih tinggi, lalu ngasihin kertas gitu kan. Ya saya diam aja. Itu yang saya bilang sambil nunggu itu. Ya kalau memang saya mau ditangkap, sini PAP-nya deh. Tapi jangan saya dibilang komunis loh, saya bukan komunis. Saya adalah Soekarnois. Nah gitu loh. Nah yang lucunya ada lagi keterusannya kan. Jadi waktu saya setelah presiden, yang ingat saya presiden. Jadi suatu ketika hari Adiaksa ya. Iya kan. Jadi kan biasa di ruang tunggu. Saya kan panggil Pak Jaksa Agung. Kan ini kursi saya bilang Pak deket sini gitu. Saya mau nanya, dia waktu deket gitu juga siap Bu gitu duduk. Orang yang waktu itu meriksa saya ada di lapangan apa tidak ya gitu kan. Langsung yang namanya Jaksa Agung tuh pucet. Terus siap perintah. Loh kok siap perintah? Saya nanya ada enggak gitu kan. Siap, ada. Ya sudah, saya bilang. Tapi di dalam hati saya, rasanya, dapat hadiah apa? Hore, nanti kamu harus hormat saya. Iya dong, saya kan Presiden Republik Indonesia. Itu yang menurut saya paling banyak sebetulnya yang lucu-lucu dalam keadaan seperti begitu. Tapi kalau nanti kepanjangan kan ini banget. Nah tetapi ya dari sisi itu yang ingin saya katakan sebenarnya itu membuat saya dari cakrawala berpikir saya bahwa ini negara harus diurus itu dengan dengan sebesar-besarnya yang namanya pengalaman hidup harus ada. Lalu juga tidak bisa kalau hanya berada di artinya laporan saja di menunggu laporan, duduk di meja.
tidak mungkin, karena juga yang seharusnya terjadi sebuah pembelajaran yang menjadi pertanyaan saya ketika saya mesti mulai berpikir waktu disuruh masuk partai gitu kan. Saya tuh sampai mikir begini, sebetulnya kenapa sih yang namanya waktu itu ada yang namanya desoekarnoisasi, dan itu sangat efektif pada waktu itu loh. Saya tuh mikir sebenarnya kenapa ya, kan gitu. Nah ini kan tidak sampai membuat orang ya sepertinya tanda kutip mengalami rasa ketakutan loh. Terus saya pikir kok bapak saya rasanya orang baik gitu ya. Nah kalau seperti ini tolong jangan subjektif, ibu kalau ngomong gitu tentu saja Bung Karno bapak saya. Loh itu banyak dulu saya dibilang begitu. Saya hanya bilang lah saya mesti keluarnya dari anaknya siapa. Itu banyak gitu. Nah dengan demikian menurut saya aduh ini betul sebuah destruksi ya, destruktif dari kebangsaan kita sendiri gitu menurut saya. Nah makanya kalau saya kok ditanya kenapa sih kok ikut ininya Bung Karno, bukan saya ikut-ikutan, saya belajar, saya putar otak saya. Selalu pertanyaannya adalah mengapa, dan lalu saya membandingkan, dan pada kenyataannya saya menarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah kesalahan besar menurut saya ketika kita mengalami sebuah pengalaman dengan disebut desoekarnoisasi itu kita setback menurut saya. Jadi setback dalam segala hal saja. Mungkin kalau fisik barangkali tidak, tapi dari sisi pandangan berpikir, mengolah batin, itu saya pikir menjadi hari-hari yang sekarang ini sedang kita alami. Menurut saya begitu.